Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video in YouTube. Perkenalkan, nama aku Amel Dokteviani, bisa dipanggil Amel atau Ameng. Aku kelas 12 FA 5 Men 2 Kota Padang. Jadi ini merupakan video tugas wawancara BK. Di sini aku mewawancarai satu narasumber yang beliau ini tuh dosen Fakultas Kedokteran Gigi UNAN, dan dulunya beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Wih. Siapakah beliau itu? Beliau itu adalah Ibu Dokter Gigi Arimbi Pujastuti MKes. Jadi kalian kalau mau nonton, jadi aku akan perpendek aja. Selamat menyaksikan video wawancaranya. Cekidot. Bunda kan Ya, FKG UI kan, Bun? Itu angkatan berapa, iya, Bun? BP berapa, Bun? 93. Hmm, berapa lama Bunda kuliah waktu itu, Bun? Pas 5 tahun. Oh, pas 5 tahun. Hmm, lima Hmm, tahun. Tamat 98. Kan? Ya, jadi ya itu motivasinya. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Kedokteran gigi itu seperti kayak kombinasi antara kedokteran dengan art. oh, ada art-artnya gitu, Bun. Ada seni, keterampilan tangan gitu ya, estetik gitu ya. Jadi memang pekerjaan itu harus kita cintai Hmm. baru bisa bagus hasilnya gitu ya. Karena Atmosphere di sini tuh gimana, Bun? Bentuk rupa maksudnya gigi itu, Bun? ya art itu di awal-awal perkuliahan nanti kan kita dilatih dulu keterampilan tangan ya, Hmm. seperti bagaimana kita memanipulasi kawat, lalu Hmm. membuat anatomi gigi gitu ya. Itu dilatih tangan kita tuh. Itu dulu Hmm. dari dasar-dasarnya tuh. Itu ada skills lab-nya namanya, keterampilan kliniknya. Di awal-awal seperti itu dulu, misalnya kita mengukir gipsum, mengukir lilin, wax gitu ya, itu melatih kita untuk nanti juga bisa misalnya melakukan penambalan gigi seestetik mungkin di di gigi pasien gitu ya kan. Hmm. Kita udah melakukan perawatan, nanti kan akhirnya kita menambal gigi, merestorasi gigi, tapi dengan art yang kita punya itu kita bisa membuat tambalan itu jadi estetik gitu. Hmm. Itu dilatih tuh di awal-awal di tahun-tahun pertama di kedokteran gigi gitu. Jadi makanya kenapa kedokteran gigi itu kalau di UI lambangnya itu hijau sama putih ya, Hmm. lambang Makaranya itu hijau Iya, sama Bun. putih. Hmm. Kalau di UI itu eh warna kedokteran umum itu hijau, warna Fakultas Sastra itu putih. Hmm. Jadi kalau di UI dia Makara hijau sama putih itu lambangnya kedokteran gigi. Jadi Hmm. eh, kalau bisa disimpulkan ya kedokteran gigi itu memang eh, apa namanya eh, kolaborasi atau keterpaduan antara ilmu kedokteran dengan art Oh, gitu, gitu. Bun. Kan sekarang Bunda dah menekuni profesi sebagai dokter gigi nih, Bon. Kalau dilihat dari Mm-mm. gelar di belakang nama Bunda tuh kan MKes, berarti kan magister kesehatan kan, Bon? Berarti Bunda Iya, kerja sebagai dosen atau kerja di klinik juga, Bon? dua-duanya. Oh, Jadi dua-duanya. dokter gigi itu kan dia pendidikan profesi. Mm-mm. Kalau misalnya nanti Amel mau konsisten di jalur profesi, setelah dokter gigi bisa melanjutkan spesialisasi. Tapi kalau enggak, misalnya mau berkarir di eh, struktural pemerintahan atau di akademisi, itu ngambilnya jangan spesialis. Misalnya kalau spesialis itu kalau kita mau berkarir memang di jalur profesi. Tapi jalur profesi itu kan nggak harus swasta. Di pemerintahan pun kita bisa kerja di rumah sakit. Jalur Hmm. profesi itu berarti kan dokter gigi nanti lanjutnya ke spesialis. Tapi kalau Bunda kemarin itu memilih untuk jalur akademis. Jadi Oh, MCAS-nya itu juga di kedokteran gigi UI. eh, alah. Spesifik untuk ilmu kedokteran gigi komunitas namanya. Jadi Mm-mm. kedokteran gigi komunitas ini
eh, ilmu yang mempelajari tentang apa namanya segala bentuk distribusi penyakit, apa namanya menggali, menganalisis faktor-faktor penyebab gitu ya. Lalu juga menganalisis faktor-faktor resiko penyakit gigi dan mulut di masyarakat gitu. Lalu mengenai perencanaan-perencanaan program yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut itu masuk di dalam kedokteran gigi komunitas gitu. Oh gitu, Bun. Kira-kira ada Iya, berapa jadi lama sekarang Bunda kerja, Bun? hmm, Bunda tamat 98 ya. sembilan Heeh. puluh delapan Bun. itu kalau zaman Bunda dulu itu ada namanya dokter gigi PTT. Jadi PTT itu kalau sekarang kan internship ya. Internship. Jadi selesai kedokteran atau kedokteran gigi itu harus kalau kedokteran umum harus internship 1 tahun. Kalau kedokteran Mm-mm. gigi harus internship 6 bulan. Hmm. Itu pun digaji gitu kan. Kalau dulu Bunda namanya dokter gigi PTT, program PTT ini pegawai tidak tetap. Itu Hmm. tergantung pilihannya. Kalau misalnya kita milihnya di daerah biasa itu daerah perkotaan, daerah pusat pusat kabupaten gitu ya, yang eh, aksesnya lebih mudah, itu harus 3 tahun pengabdian Hmm. PTT-nya. Tapi kalau misalnya di daerah terpencil, sedikit agak ke dalam, itu boleh 2 tahun aja. Tapi kalau yang sangat terpencil, itu 1 tahun cukup. Nah, Hmm. selama 3 tahun, Bunda waktu itu milihnya daerah biasa, jadinya 3 tahun pengabdian, tapi digaji. Jadi kalau dulu Gajinya? peraturannya, uh, kalau belum PTT itu Hmm. nggak boleh ikut nggak boleh melanjutkan spesialis, nggak boleh ikut ujian PNS, nggak boleh kerja di tempat lain gitu loh. Jadi nggak boleh ngurus SIP. Jadi harus ada surat keterangan tanda menyelesaikan PTT dulu, baru melanjutkan ke step berikutnya. Kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan internship, sama Hmm. internship itu kalau belum selesai internship kita nggak boleh praktek gitu, atau nggak boleh melanjutkan pendidikan lanjutan lagi gitu, Oh sama kayak gitu, gitu. Bun. Berarti dari 98 ya, Bun, sampai sekarang profesinya, Bun? Ya, jadi tahun 99 itu baru mulai PTT Bunda kan, Hmm. terus sampai 2002 ya, Oh, 2002. dua ribu Oke. dua Setelah itu eh, dulu dulu kan Bunda Bunda kan orang tua di Jakarta dulu. Mm-mm. Eh, tapi milih PTT-nya di Sumatera Barat karena dulu apa ayahnya Wafi, eh, Mm-mm. orang tuanya memang asli Sumatera Barat. Bunda juga asli Sumatera Barat, tapi udah lama di rantau, udah lama di Jakarta. Oh, Jadi jadi lebih pulang milih di kampung, Sumatera Barat aja ya, Bun? ya karena ayahnya Wafi waktu itu CPNS Sumatera Barat gitu. Jadi Hmm. kita sama-sama masuk Sumatera Barat. Ayahnya Wafi CPNS, Bunda dokter PTT Oh, gitu. kan. Itu sampai 2002. Setelah itu pada saat itu Bunda belum mau nih jadi PNS. Jadi Bunda waktu itu menunggu peluang untuk balik lagi ke Jakarta. Bunda ikut ujian dokter kontrak di Kota Sawalunto. Nah, itu Mm-mm. ada 2 tahun di situ. Tapi rasanya lama-lama nggak ada peluang pindah lagi ke Jakarta. Akhirnya Bunda ujian PNS, CPNS, lulus di Kabupaten Sijung. Jadi Bunda sebagai dokter gigi fungsional itu di Puskesmas 13 tahun, di rumah sakit 5 tahun. Mm-mm. Setelah itu baru Bunda ngambil S2. Setelah ngambil S2, Bunda ditarik jadi dosen FKG UNAN. Tuh, jadi Oh. istilahnya kita pindah jabatan fungsional dari yang jabatan fungsional dokter gigi jadi jabatan fungsional dosen gitu. Tapi enaknya gitu, kalau dokter Mm-mm. walaupun kita jadi dosen kita tetap bisa praktek. Oh, double gitu ya, Bun? Mm-mm. Kira-kira tahun Double berapa tuh, Bun, Bunda mulai jadi dosen di FKG Unan? 2017. 2017 sampai sekarang ya, Bun? Mm-mm. Iya, Kira-kira gimana 8 tahun. nih pengalaman Bunda selama profesi jadi dokter gigi?
Baik dari dokter Hmm. PTT yang tidak tetap sampai sekarang jadi dosen di FKG Unan. Apa sih pengalaman Bunda selama jadi itu? Asik sih ya. Sebenarnya dokter gigi itu profesi yang memang kalau sekarang Bunda merasakan kalau kita lagi ngerjain pasien itu kayak healing gitu loh. Mm-mm. Bisa capek seharian terus ketemu pasien, ngerjain pasien fun rasanya gitu kan. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Itu kalau kita mencintai profesi ya. Iya, Jadi Bun. intinya memang kita harus mencintai profesi apapun profesi kita itu akan jadi senang gitu ngelakuinnya. Kalau waktu itu dokter gigi, emang bagusnya kita eh, dapat pengalaman mulai dari di daerah-daerah gitu ya. Jadi Mm-mm. banyak kalau di daerah-daerah gitu kan dokter gigi masih jarang gitu Iya, ya. Bu. Jadi apapun yang kasus yang ada di situ mau nggak mau kita harus belajar cepat dan bisa menghandle. Jadi banyak belajar gitu ya. Apalagi dulu dokter gigi di situ apa namanya satu kecamatan paling cuma satu gitu ya. Iya, Jadi Bun. kita apapun misalnya ada kecelakaan yang terkait dengan trauma gigi dan mulut itu kita harus mau nggak mau menangani. Nggak mungkin dengan kondisi seperti itu kita langsung rujuk ke Padang gitu ya kan jauh Iya, ya Bun. kalau dulu dari Mm-mm. Cium Padang. Jadi banyak belajar gitu. Jadi kalau profesi dokter itu adalah profesi yang pendidikannya itu eh, sepanjang hidup gitu. Jadi Iya, nggak Bun. boleh Nah, berhenti belajar gitu. belajar Makanya terus. di kedokteran itu ada program pendidikan kedokteran berkelanjutan. Jadi setiap di kedokteran itu, kalau kita jadi profesi dokter, dokter gigi itu ada namanya surat tanda registrasi dokter. Mm-mm. Itu yang harus diperbarui 5 tahun sekali dengan persyaratannya harus mengumpulkan batas minimal SKP namanya. Oh, Satuan kredit profesinya gitu ya. Jadi dalam 5 tahun itu kita harus memenuhi, misalnya kita harus sekian kali seminar, sekian kali ikut workshop, sekian kali ikut hands on gitu ya. Jadi kita mm-mm. mengupdate itu terus. Jadi kita nggak ketinggalan ilmu kita. Walaupun misalnya Bunda lulusan 98 tapi nggak boleh nggak update dengan perkembangan kedokteran gigi yang sekarang gitu. Makanya ada pendidikan, program pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan. Jadi Mm. kalau sekarang Kemenkes, organisasi profesi itu yang mengadakan eh, apa pelatihan-pelatihan itu ya untuk dokter-dokter gitu ya. Jadi kita harus kumpulin minimal misalnya kalau di apa namanya kalau di kedokteran gigi 100 SKP poin gitu ya. Itu Mm-mm. harus kita kumpulkan dalam waktu 5 tahun. Kalau kedokteran umum mungkin SKP-nya lebih banyak karena biasanya Mm-mm. SKP di kedokteran gigi itu nilainya lebih mahal untuk satu SKP. Gitu ya. Misalnya Mm-mm. kita eh, ikut seminar yang cuma dapat 3 SKP itu jauh lebih mahal dibandingkan kedokteran umum yang dapat 10 SKP. Ya, Oh gitu, Bun. ya. Yang penting kita tuh mencintai pekerjaan aja ya, Bun. Jadi semuanya tuh kayak kerasa Iya. gampang aja, Jadi di kerasa awal-awal senang itu aja. agak 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 apa? Agak eh, tidak memprediksi aja sih. Oh, begini ternyata kedokteran gigi. Eh, Gak Tiap expect aja hari ya, Bun, kayak bawa gini box ya, kerjanya gitu. harus bawa Ah. box ya, karena dari di pagi di mahasiswa itu udah mulai banyak beli alat-alat standar gitu ya. Bawa box itu ada skills lab-nya, ya ada keterampilan kliniknya gitu kan. Itu yang harus menuntut keterampilan tangan gitu ya. Kayaknya Mm-mm. harus sabar ya kalau jadi dokter gigi. Iya, Bun. Ya, kesabaran Mm-mm. satu lagi ya, Bun. Biasanya skill dalam dokter gigi itu apa aja sih, Bun? Misalnya Mel nih mau jadi dokter gigi, apa aja sih skill yang perlu mempersiapkan dari sekarang gitu, Bun? Biar nggak nganggu-nganggu nanti di Hmm. kuliahnya gitu, Bun. Hmm, ya ini aja ya, motorik tangan ya. Hmm, Dia harus beri ini tangan ya. ya yang paling utama, Bun. Heeh, iya. Itu. Tapi itu sebenarnya bisa dilatih sih.
Dulu Bunda juga nggak ini ya. Kita belajar lama-lama dia akan lihai. Jadi kayak eh untuk keterampilan kliniknya itu kan nanti ada bagaimana kita apa namanya? Dia dia bukan hanya ini ya, bukan hanya kalau kedokteran itu kan beda sama keperawatan. Kalau kedokteran Mm-mm. itu nilai plusnya dia punya kemampuan diagnostik. Mm-mm. Ya, kemampuan diagnostik itu adalah menilai kondisi klinis pasien dan bisa menegakkan diagnosa dan menentukan rencana perawatan. Itu kedokteran. Mm-mm. Tapi kalau perawat dia nggak punya wewenang untuk penetapan diagnosa. Mm-mm. Hmm, Ya, betul. bedanya, kalau perawat dia nggak boleh ngeresepin obat, nggak Mm-mm. boleh. Kalau dokter boleh resep obat. Tapi kayak misalnya perawat gigi bedanya, dia ada kewenangan-kewenangan klinis tertentu yang boleh dilakukan perawat gigi. Tapi ada juga yang hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi gitu ya. Mm. Jadi ada nanti kewenangan-kewenangan klinis yang berdasarkan standar kompetensi masing-masing profesi itu gitu. Itu bedanya perawat gigi sama dokter gigi. Kalau perawat gigi dia nggak boleh ada nggak ada kewenangan untuk diagnostik, nggak boleh juga meresepkan obat. Tapi kalau dokter gigi dia harus Ada punya kewenangan. kemampuan Mm-mm. diagnostik dan juga bisa meresepkan obat. Itu bedanya. Mm. Gitu. Jadi bukan hanya keterampilan tangan ya, tapi juga Mm-mm. eh, apa namanya? hmm, skill otaknya juga harus, kemampuan analisanya juga harus dilatih gitu ya, karena dengan banyak membaca. Makanya sekarang sistem pembelajarannya itu dengan blok blok itu dengan pendekatan problem based learning namanya. Pembelajaran berbasis kasus, berbasis masalah. Jadi nanti ada skenario, kita yang eh, mengidentifikasi masalah dari skenario tersebut, itu melatih pola pikir dokter untuk akhirnya menganalisa sampai menegakkan diagnosa. Itu 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 yang dilatih sendiri. Itu nanti kalau di kedokteran gigi itu ada 21 blok Mm. sampai dia lulus S1. Jadi kan dia nanti mau jadi dokter gigi ada tahapan namanya sarjana kedokteran giginya. Pendidikan sarjana tuh 4 tahun, lalu nanti pendidikan profesinya 2 tahun. Nah, jadi 6 tahun kan. Tapi sekarang kurikulumnya misalnya kalau bisa dipadatkan 1,5 tahun. Tapi kedokteran gigi jarang yang bisa 1,5 tahun. Profesinya 2 tahun gitu ya. Jadi kalau 4 tahun itu nanti diakhiri oleh tugas akhir skripsi, baru dia di wisuda sarjana kedokteran gigi. Lalu baru dia boleh lanjut ke pendidikan profesi. Jadi Mm-mm. kalau cuma, oh saya cuma sampai SKG aja, boleh aja, tapi nggak bisa praktek. Dia Ya. cuma sarjana kedokteran gigi. Lalu harus ngambil profesi 2 tahun, jadi dokter gigi. Baru dia yang pendidikan profesi ini yang katanya yang dinamakan koas, ya, koas Mm-mm. dokter gigi muda. SKG itu dokter gigi muda. Nah, setelah 2 tahun selesai, baru di wisuda dia harus melewati ujian kompre dan ujian kompetensi dulu. Setelah lulus ujian kompetensi secara nasional, baru bisa di eh, apa di eh, angkat sumpah jadi dokter gigi dan di wisuda gitu. Mm. Tah, tah. Ya, Bon. Kira-kira nih, Bon, kan dokter gigi itu kan kuliahnya mahal ya, Bon. UKT-nya berapa, IP-nya berapa gitu kan, Bon. Kira-kira waktu di dunia profesi itu gajinya berapa sih, Bon? Gede nggak, Bon? Kayak kembali nggak ibaratnya uang-uang Hmm. kita yang udah kebayar ke UKT, ke IP, kira-kira balik modal gitu nggak, Bon, waktu udah kerja gajinya gitu, Bon? Kalau dulu sih Bunda nggak merasa mahal ya, karena Hmm. di perguruan tinggi negeri dengan jalur reguler. Yang mahal itu kan kalau di swasta Nah, dan ya, ya, jalur Bon. mandiri, ya. Mm-mm. Bahkan kalau mahasiswa yang sekarang ini jalur reguler atau jalur undangan itu ada yang SPP-nya nol. Ada yang nol. Kalau dia Mm-mm. kalau dia masuk program bidik misi dengan Oh, ya. persyaratan-persyaratan.
tertentu. Ada dia kan grade-nya ada tuh kalau jalur reguler, makanya mengupayakan kalau mau jadi dokter harus mengupayakan kalau nggak jalur undangan ya jalur reguler. Jadi tidak Mm-mm. terlalu mahal terasanya. Ada yang cuma 500.000 kok satu Iya, semester. Ada tergantung jalur ya, levelnya, Bun. Mm-mm. tergantung gitu ya, levelnya tergantung. Kalau di FKG UNAN itu level tertinggi jalur reguler 12 juta. Itu Mm-mm. biasanya udah di assessment tuh, misalnya orang tuanya dua-duanya pegawai. Biasanya nanti masuk nanti level level 7 level tertinggi yang 12 juta. Ada juga yang cuma 5 juta, cuma 3 juta gitu ya. Jadi dia subsidi silang gitu ya. Yang mahal itu kalau kita masuk jalur mandiri atau jalur atau perguruan tinggi swasta itu mahal. Kedokteran umum pun Mm-mm. mahal. Kalau di FKG UNAN jalur mandiri itu masuknya aja 175 juta dengan SPP 15 juta, hampir 15 juta per semester. Yang Mm-mm. bikin mahal lagi, misalnya dia harus menyicil alat-alat kedokterannya. Sebenarnya alat-alat kedokteran itu investasi sih. Bunda sampai sekarang alat-alat yang Bunda beli pada saat mahasiswa masih bisa dipakai Mm. umur sekarang gitu. Jadi nggak Ya. rugi juga sih kita nyicil dari kuliah ya. Jadi pada Mm-mm. saat kita nanti memulai praktek udah nggak terlalu banyak lagi kita beli beli alat kan gitu ya. Ada juga untungnya ya, Gitu. Bun. Iya, dan Di dunia bedanya pekerja juga itu. pada saat koas, Mm-mm. memang karena jumlah mahasiswa cukup banyak, kasusnya tidak terlalu banyak, kita memang ada effort untuk mencari pasien, ya, untuk Mm. memenuhi requirement. Tapi sekarang ini kan sistem kurikulum di profesi itu berbasis kompetensi. Jadi sudah diperbaiki, tidak terlalu banyak lagi mungkin requirement jumlah pasiennya dibanding yang dulu-dulu gitu. Paling itu aja. Jadi sebenarnya kalau Bunda dulu zaman waktu kuliah nggak banyak kita bayarin pasien. Karena pasien memang banyak datang ke rumah sakit Mm. universitas gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita kabur-kaburan gitu ya. Mm-mm. Menghindari pasien. Oh, aku udah nih requirementnya udah selesai 10 pasien. Males kabur gitu ya. Tapi Mm-mm. sekarang karena memang kadang-kadang mahasiswa tuh ngebiasain ngebayarin pasien. Jadinya pasien-pasien tuh udah punya mindset kalau dia berobat ke rumah sakit gigi mulut FKG di kampus itu gratis, padahal nggak gratis, mahasiswa yang ngebayarin. Ya siapa suruh dia ngebiasain ngebayarin pasien gitu ya. Padahal kan pasien sebenarnya bisa dimotivasi untuk bayar sendiri gitu kan. Mm-mm. Ya rugi sih sebenarnya kan karena em, mahasiswa itu biasanya kerjanya di bawah supervisi dosen, jadi hasil kerjanya bagus-bagus gitu. Iya, Bun. Iya, jadi Kira-kira mm, berapa mindset tuh, Bu? mahalnya itu relatif sih ya, jadi nggak ini. Mm. Kalau itu kan untuk di dunia perkuliahan ya, Bun. Biayanya. Mm-mm. Kan ada tuh jenjang-jenjangnya sesuai ekonomi keluarga juga kan, Bon. Kalau misalnya Mm-mm. di dunia kerja awal-awalnya tuh Bunda dulu dapat gaji berapa, Bun? Kisarannya berapa digit gitu, Kalau Bun? kalau jadi dokter gigi, dokter maupun dokter gigi PNS itu standarnya sama semua pegawai. Dia nggak ngelihat itu Hmm. dokter atau pegawai ya. Standar PNS-nya sama. Cuma bedanya kalau pegawai yang non dokter dia nggak dapat jasa medis atau jasa Hmm. pelayanan. Ya misalnya dokter di rumah sakit dia dapat gaji pokok, terus dapat juga misalnya tunjangan fungsional dokter gitu ya. Yang fungsional dokter ini juga berjenjang, mulai dari dia jadi dokter pratama, dokter madya, dokter apa namanya, dokter utama itu beda-beda ya. Kalau yang namanya PNS standar lah kan, Hmm. nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau kelebihannya dokter ini dia bisa praktek di tiga tempat gitu ya. Selain dia jadi PNS, mungkin ya di rumah sakit pemerintah, dia juga bisa kerja di rumah sakit swasta atau di klinik pribadi, klinik mandiri. Itu tambahannya gitu. Jadi nggak bisa ada patokan gajinya berapa. Tergantung kalau misalnya nanti Amel nggak mau jadi dokter PNS juga nggak apa-apa gitu ya. Hmm. Spesialisnya ngambil spesialis terus di rumah sakit swasta aja itu eh
besar lah ininya ya. Eh, Mm-mm. Apa namanya, jasa pelayanannya, apalagi kalau udah spesialistik gitu ya. Karena Mm-mm. dokter gigi ini masih terkesan di masyarakat itu pengobatannya mahal gitu ya. Iya, Bon. Mm. Tergantung dia prakteknya di mana juga sih gitu kan, Mm-mm. karena Tergantung tempatnya juga tarif, kan, Bon. iya, tarif tarif dokter itu kan tergantung unit cost ya. Mm-mm. Beda lah misalnya dokter yang prakteknya di hotel atau dia sewa prakteknya di lokasi elit Mm. dengan apa? Dengan harga sewa tempatnya yang eh mahal banget dibandingkan dokter yang eh, cuma praktek di pavilion rumah misalnya. Mm-mm. Beda kan? Kalau Iya, unit Bon. cost-nya bakal beda, tarifnya juga beda, jadi nggak bisa disamain gitu ya. Mm-mm. Kira-kira Bun, sebelum selesai nih Bun wawancaranya, ada nggak Bun saran atau tips untuk Amel yang masih duduk di bangku SMA untuk profesi di masa depan nanti Bun? Ada nggak saran dan tipsnya Bun? Untuk yang ini ya, Iya ya, Bun. untuk strategi memilih perguruan tinggi aja nanti yang harus distrategikan ya. Kalau misalnya Amel memang fix untuk mau jadi dokter gigi gitu ya, Mm-mm. eh eh, misalnya tidak ya dari nggak mendadak belajarnya pas mau S SNBT aja gitu kan, dari sekarang dipersiapkan. Kalau Bunda dulu hampir tiap hari latihan soal gitu ya, karena pola soal di UMPTN atau SNBT itu berbeda sama soal-soal ujian nasional. Jadi harus latihan terus gitu ya. Kalau dulu Mm-mm. Bunda UMPTN itu sistemnya malah -1 ya, kalau salah -1. Kalau di kalau misalnya mau jebol FKG UI berarti usahakan skornya harus di atas 700. Iya Bun. Kalau eh Rencananya UNAN sih Bun, sempat dulu UNAN ya sempat dulu di atas 620 atau 640. rencananya sih Bun, Amel mau ambil kedokteran gigi di Unpad Bun. Kan skor UTBK-nya Oke. kan 700 plus 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 tuh Bun. Heeh. Nah, terus berdasarkan TO, hasil TO Amel, kan Amel les di GO, Bon. Jadi, TO Mm-mm. bulanannya itu, terakhir Amel TO tuh skornya 650 plus plus plus, Bon. Jadi belum masih, masih belum itu lagi, belum sampai targetnya. Mm. Jadi, insya Allah belum Iya, langsungnya itu. jadi skor itu juga nggak mutlak jadi eh, patokan kita bisa lulus, karena gini nanti Hmm, bakalan misalnya gini, Unpad itu punya kuota daya tampung 200 misalnya iya, ya, Bon. 200. Passing grade itu akan ditentukan oleh berapa banyak yang memilih Unpad ya. Mm-mm. Lalu kan nanti akan di grading gitu. Jadi dari misalnya 1.500 yang memilih FKG Unpad, yang diterima cuma 200. Itu Mm-mm. di grade tuh 1.500. Berapa nilai tertinggi, berapa nilai paling rendah yang batas 200 tertinggi. Nah, itu nanti baru bisa keluar passing grade-nya gitu. Tapi kan rata-rata tiap tahun memang passing grade itu kan nggak terlalu beda jauh Iya, gitu ya. beda-beda dikit, Jadi Bon. tetap, iya, kalau mau amannya tetap tingkatin dan kalau bisa di atas passing grade Iya, sehingga Bon. kita posisinya aman gitu, karena Mm-mm. bakalan dari 200 itu misalnya 200 yang yang diterima yang berminat misalnya 5.000, berarti kan kita satu banding berapa? 1 banding 25 orang kan? Kita harus Mm-mm. ngalahin 25 orang. Itu yang dipertimbangkan gitu. Ya, Oh, ini iya, jadi Bon. harus eh, berusaha untuk naikin skornya terus tiap bulan. Oke, Bon. Eh, makasih ya Bun, udah mau mewawancarai, udah menyediakan Hmm, waktu untuk mewawancarai. Makasih ya Bun. Maaf mengganggu waktunya sama. Bunda. Terima kasih atas Iya. ilmunya malam ini.
Semoga Ini waktu, sukses. amin Hmm? Bun. Doain ya Bun, lulus TKA. TKA bentar lagi Amin. Bun. Oh gitu, oke. Mm-mm. Doain ya Bun. Ini waktu Zoom Ya, mau sama-sama. habis Bun. Terima kasih ya Bun. Boleh. Ya, Selamat malam silakan. Bunda. Makasih. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Kasih Bunda. Tamatnya sudah Agustus tadi.